mesin kerja atau tidak. Kalau dia kerja, ringan, sedang atau berat, jam 12 malam sisa minyak berapa semua saya tahu. Ini alat bergerak kemana semua saya tahu. Dan teknologi sama kayak lurah, Bapak Ibu lapor keluar nih. Kalau lurahnya nggak mau jawab, ini merah tuh titik-titik itu. Jadi 20 lebih anak muda akan telepon, Pak Lurah, Bu Lurah, kenapa merah terus nggak dijawab? Nah kalau dia jawab, kerjain jadi kuning. Kalau kuning terus, ditanya lagi, kamu udah jawab kerja apa kagak? Kalau dia udah kerja diberesin, dia kirim balik jadi hijau. Jadi Bapak Ibu bisa rasakan, kalau Bapak Ibu laporan, gak lama lurah semua tim turun depan rumah Bapak Ibu. Sekarang kameranya gue kembali dari sini nih. Karena kalau dia nggak lakuin, ini merah terus. 3 minggu ganti pemain, main bola aja udah. Karena pemain cadangannya banyak. Nah ini juga sama ini dengan teknologi yang Pak Ahok tim pencari inflasi daerah. Kami kerjasama BI baik, Biro Ekonomi baik. Kami punya 3 PT kerja dengan baik. Kami punya 153 pasar. Streaming. Saya yakin tahun depan jadi saya akan bakal kuasai semua sembako. Soalnya kan kendalanya kan baca. Saya selalu katakan yang dilakukan Pak Harto itu sangat cerdas. Iya. Pak Harto selalu monitor gudang Bulog itu mana ada yang kosong, mana yang isi. Kalau kosong, pedagang mulai mau main, beliau bisa tengah malam perintahkan Hercules kirim beras ke Manado sekalipun. Jangan besok pagi udah buka gudang, orang takut. Jadi pelajaran apa yang saya dapat dari cerita Pak Harto? Ya Pak Wiranto kan dulu kan ajudannya. Saya suka berteman sama orang-orang yang tua. Karena memang bapak saya suka ngajarin dari kecil, kamu jangan berteman yang sebaya, sama nggak ngertinya katanya. Kalau kamu, saya dari SD temannya sama om saya punya teman SMP. Saya SMP sama SMA. Jadi saya dengerin. Saya bisnis, teman saya umur 70-an. Walaupun ceritanya dulu saya nggak apa-apa, jadi saya dengerin. Kayak kuliah aja kan, ke orang tua kan gitu kan. Dulu. Kalau anak muda kan beda. Mau ini, mau itu. Nah itu bedanya. Kalau kita dengerin sama anak muda, cuma ngomong mau doang. Mana ada bukti. Sama juga kita pilkada, kalau cuma calon baru kan mau doang. Aku udah kerjain. Jadi beda gitu loh. Kalau cuma ngomong mau doang. Ya mau gimana gitu loh. Ya kan kalau kita belajar sama yang udah pengalaman lebih tua, kan udah ini gitu kan. Nah itu bedanya, ini perlu Bapak Ibu sampaikan. Ya jadi kami yakin soal sembako ini 153 pasar dengan 5 perkulakan yang akan kami bangun. Kenapa? Orang tanya sama ini ilmu ekonomi sedikit ya. Saya sih sekolahnya pas-pasan lah, nggak terlalu pintar, nggak terlalu bodoh lah. Makanya aku nggak jadi PhD atau doktor gitu ya. Yang penting aku bisa kerja gitu ya. Yang penting temennya banyak yang pintar. Saya selalu bilang sama orang BI, Bapak harus datang Bank Indonesia tiap bulan minimal sekali, berapa 2 kali. Kalau mau tiap minggu juga saya lebih senang. Untuk apa Pak? Ngajarin saya. Kalian dibayar gaji pinter-pinter semua di BI ya nggak? Itu kan analisa semua tuh. Pinter-pinter semua. Ya tiap minggu, tiap Senin ngajarin kami. Kita kumpulkan semua pejabat supaya visinya sama. Misalnya saya ngomong gitu kan, saya mau subsidi perumahan. Pokoknya orang miskin, orang gaji UMP nggak mungkin punya rumah. Nggak mungkin kan? Aduh, gue bosan nih madep kiri. Mahal di Jakarta. Makanya yang belum mampu saya mau subsidi 80%. Biar anaknya. Tapi sewa rusun kan cuma 5.000 masih 10.000 sehari. Dapat KJP naik bus semua gratis. Ini subsidi 80%. Terus saya tanya sama BI, benar nggak Pak? Kira-kira teori saya mensubsidi ini akan menekan inflasi? Benar katanya. Oh berarti kan ada kayak tesis kan? Kayak ujian kan? Jadi saya ngomong pikiran saya, suruh orang BI awasi. Saya juga sering mengundang profesor-profesor atau dokter dari luar negeri untuk datang ke balai kota, bukan berdebat, ini dengerin saya dari Parlemen Eropa, dari Amerika. Saya datang ngomong. Jadi saya sampaikan teori-teori saya menekan inflasi segala macam. Kalau mereka diam, artinya apa? Ya lumayan lah lulus lah kira-kira gitu. Sederhana. Kalau nggak lulus, pasti dia ngoceh macam-macam kan? Ya kita jadi murid. Bagi saya sederhana kok. Saya suka ini agak bahasa agak kasar ya. Ini bahasa di kampung saya.
Jadi manusia itu sederhana. Kalau bodoh itu nurut. Kalau pintar, ya ngajar. Jadi jangan jadi manusia udah bodoh kagak mau nurut, pintar kagak mau ngajar, itu kurang ngajar. Ini dibahas langsung. Jadi ya udah undang aja orang pintar, kita dengerin. Nah, apalagi yang saya katakan. Bapak Ibu masih ingat nggak? Orang mengkritik saya membangun, menghibahkan banyak rumah susun bangunan untuk TNI Polri. Pernah dengar nggak? Kenapa saya mau membangun banyak rumah susun buat TNI Polri? Anggota TNI Polri itu rata-rata juga nggak mampu beli rumah di Jakarta. Mereka tinggal di Bekasi, di Depok segala macam. Tapi ketika tugas di sini, mereka akhirnya putuskan lebih baik tinggal di Jakarta. Kalau tinggal di Jakarta, dia relatif punya uang kan mereka kan. Dia nyewa rumah nggak? Nyewa. Kalau yang nyewa lebih banyak daripada yang rumah yang disediakan, naik nggak harga sewa rumah? Beli tanah. Apa kita colok aki aja kalau di ya? Jakarta tanah yang gede-gede kayak gajah itu punya siapa semua? TNI, Polri, nggak ada. instansi pemerintah. Zaman dulu asrama mereka hanya satu lantai semua. Mana ada cerita Jakarta bangun satu lantai ya nggak? Mendingan kamu bongkar, bangunin 23 lantai saya bilang. Sehingga prajurit Anda semua tidak perlu nyewa di luar. Kalau dia tidak nyewa di luar, berkurang nggak yang mau nyewa? Harganya turun nggak? Turun. Nah itu yang kita lakukan. Itulah cara menahan inflasi. Orang cuma tahu marahin saya bukan asal ngomong, aku udah tes sama orang BI kok. Betul nggak kalau perumahan di sini gitu? Betul. Ganti dulu yang lagi. Pak, ini keliling ini kan begini. Kita ini nggak bisa secara naif mengatakan Jakarta hanya Jakarta. Karena orang Jakarta ini sebetulnya termasuk orang Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, betul kan? Kita ini nggak ada batas, cuma secara pemerintah kita dibatasi. Tapi secara ekonomi harga barang naik turun, kebutuhan sama nggak? Sama. Makanya saya bilang kalau begitu saya undang, waktu itu undang wali kota, bupati, Depok, Tangerang, Depok nggak datang waktu itu, Bekasi, kota, kabupaten, makan yang mahal dikit, kayangan, nggak mahal dikit, nggak apa-apa. Kan kita mau ngomong sesuatu ke beliau-beliau kan. Udah makan enak, baru ngomong dong. Dan saya bilang gini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya kan gubernur DKI nih. Tapi gue bisa ngatur. Saya mau memperluas wilayah DKI sampai ke wilayah bapak ibu semua. Tangerang, Depok, Bekasi, semua saya mau masuk. Wah langsung prototip, lagu amat sih lu. Kok mau kuasai semua? Lalu saya ngomong, bukan mengambil wewenang kalian. Saya cuma ikutan tanggung jawab masalah di kota kalian. Udah mulai sekarang pikirin, satu kabupaten kota boleh ngajuin 1 triliun, kutunggu apa kira-kira. Yang penting buat rakyat. Ada yang ngajuin 300, ada yang 400 miliar, saya kasih. Dulu pinggiran cuma dikasih 5 miliar setahun. Kita sekarang kasih itu 400-500 miliar setahun. Untuk apa? Perbaiki sungainya, jalanannya, bebasin lahan, termasuk waktu saya mengatakan orang Tangerang, Depok, Bekasi naik bus Transjakarta ke Jakarta hanya 3,5. Itu untuk apa? Untuk tekan inflasi. Supaya orang Tangerang, Depok yang kerja sini dompetnya enggak kempes. Bisa milih saya nggak mereka? Enggak, mana bisa KTP sana kok. Nggak bisa milih. Jadi itu yang saya namakan tugas pemerintah ini mengadministrasi keadilan sosial. Saya tidak mau gara-gara sekitar kita beban hidupnya berat, akhirnya membebani orang Jakarta. Kalau mereka semua baik, daya belinya baik, Jakarta bisa hebat nggak? Hebat. Ini teori ekonomi saja. Bagaimana inflasi? Apa yang kami lakukan? Kesehatan. Ini juga kesehatan sangat murah sekarang. Beras sudah deflasi nih. Transport mulai murah. Tahun depan ada subsidi 3,2 triliun. Pendidikan juga udah murah. Bapak Ibu nggak lihat lagi orang ke pegadaian gadain barang. Ini komponen memang bumbu-bumbu masih tinggi. Makanya kami mulai mau kuasai
Kami punya Bank DKI, kita punya food station, punya Dharma Jaya, pemotongan hewan semua. Kita nih punya rumah potong hewan semua lengkap. Saya lagi mau cari tempat di Pulau Seribu, mau ternak ayam petelur. Karena kalau ternak ayam petelur puluhan hektar, 10 hektar udah cukup. Bawa baterai lagi. Ada ikan. Kita juga tawarkan kerjasama 80-20. Nah, saya juga mau mengambil alih tanah-tanah sengketa di seluruh Jakarta. Kalau yang lembab bisa piara ikan, yang subur bisa saya tanamin cabai atau tomat. Jadi orang yang kerja dapat 80%. Kita juga akan masuk ke Brebes dengan kita akan bikin, kita udah mulai melakukan resi udang. Jadi orang yang jual itu kita beli duluan dengan food station dan Dharma Jaya. Jadi 3 BUMD kami sangat baik kerja. Saya ganti profesional semua. Saya nggak tahu, orang bilang saya kasar, tapi saya pikir membiarkan mereka sembarangan lebih kasar. Saya juga malu sebetulnya, nggak. Bayangin saya datang, itu hebatnya Gubernur DKI itu. Kenapa hebatnya? Ngurusin 24 perusahaan kita sendiri datang putusin, gila juga. Tentu dapat masukan dari BI kan. Yang gak enak putusnya gini, Bapak Ibu pernah bayangin nggak? Datang rapat di PT Food Station Cipinang, urusan beras, urusan minyak, gula, tepung. Datang rapat, wakilin DKI dong, kan 99% lebih saham kami. Terus mecat orang yang lagi baca rapat, dari preskom, komisaris, presdir, direktur, semua saya pecat. Terus saya duduk di sampingnya lagi. Semua liatin, aku juga nggak enak sebetulnya. Tapi demi supaya menjaga inflasi kota, ibu kota, semua saya mau lakukan. Saya yakin dia juga nggak berani tabok aku kok, duduk ayang. Liatin. Tapi begitu selesai, nggak ada basa-basi, langsung saya pulang. Pokoknya udah top, notaris pulang saya. Tapi hasilnya luar biasa. Betul-betul beras sangat stabil dan sangat baik. Nah, tahun depan saya yakin akan lebih baik lagi. Kenapa lebih baik lagi, tahu nggak? Kita mulai tidak ada lagi bagi beras raskin. Lalu susah dong. Saya cerita gini, ini semua nih, saya pikir lama-lama apa saya yang gendeng, apa memang ini yang gendeng. Saya juga bingung kadang-kadang. Saya disalahin melulu pokoknya. Saya semalam bisa ceritakan, teman bapak saya bilang, kalau nebang pohon aja cari yang lurus, Hok. Lu terlalu lurus sih, makanya lu ditebang melulu. Semua orang mau tebang lu katanya. Nah, saya kasih tahu ya, Bapak Ibu tahu nggak kasus beras raskin? Itu berapa transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk ngurusin beras raskin orang miskin? 25 sampai 26 triliun kalau nggak salah setahun. Ini bisnis besar. Beli beras impor, saya nggak tahu untungnya berapa, saya nggak tahu. Yang pasti iya, udah berasnya jelek, terus masyarakat yang dia bilang berhak menerima suruh keluar duit 1.600, 1.800, ya kan, untuk beli. Pemerintah udah ngabisin 25-26 triliun. Makanya gue bilang ke Pak Jokowi, kita nggak usah suruh mereka beli, langsung data siapa dia kayak KJP, pakai rekening bank, duit 25-26 triliun bagi rata aja yang beli beras, itu ya. Dapat hampir 150.000 sebulan. Tapi nggak bisa ditarik tunai, mesti beli beras. Nah, beli beras dari mana? Kita dagang dong, siapin beras yang baik. Beras Japonica, beras Jepang, kami juga jual nih. Rojo Lele, Ramos, kami jual juga loh. Pandan Wangi, kami jual. FS itu punya kami. Kita poles, packaging semua berat. Kita jual ke supermarket besar. FS cepat laku, habis lagi. Nah, misalnya saya penerima beras raskin ya, saya punya hampir 140.000 lah katakanlah. Uang ini nih 140.000. Saya boleh nggak pengen beli beras Japonica sekilo saja? Pasaran dulu 30.000, kami produksi sekarang yang sama mutunya 22.000. Boleh dong, kalau saya beli 5 kilo juga masih cukup sebulannya nggak? Saya diet karbo, nggak makan nasi, kalau makan nasi Japonica. Ada ikan asin sedikit kayak restoran Jepang, nasi panas Jepang, enak misalnya, atau pandan wangi. Jadi nggak wajib beli beras jelek toh. Nanti yang mainin beras jelek, impor jelek, bangkrut nggak dia? Bangkrut. Mungkin yang itu juga benci sama saya. Karena ada bisnis
bisnis jual beli beras 25-26 triliun hilang loh. Tapi inflasi bisa kita jaga. Bayangin Bapak Ibu, kalau bisnis 25-26 triliun, nggak usah bilang 10%, kecipratan 1% saja, 25 miliar itu setahun. Kalau 25 tahun sebulan 2 miliar mah kaya raya. Ya enggak? Ini fakta. Jadi yang kita buat ini bisa untuk kepentingan orang banyak. Inflasi terbaik, betul-betul terbaik, termasuk pengangguran. Saya jelaskan Bapak Ibu ya. Nasional, pengangguran dari 5,7% turun dari 2014, turun 2016 jadi 5,5%. Pengangguran nih. DKI 2016 berapa persen pengangguran? 5,7. Oh, lebih tinggi dong daripada nasional. Kayaknya memble ya DKI ya. Kalau cuma ngomong sampai situ memble. Bapak Ibu mesti lihat data dong. 2014 pengangguran di DKI itu nggak berapa? 8,47%. Jadi kami turunkan dalam 2 tahun. Kalau siklus kita lakukan dengan co-working place, kasih modal. Sekarang orang-orang rusun saya kasih mesin jahit, beli kembali. Nggak ada yang mampu lakukan penurunan pengangguran gitu tinggi yang dilakukan. Tapi kalau Bapak Ibu cuma dengar orang lain ngomong, payah DKI, penganggurannya lebih tinggi daripada nasional. Nasional cuma 5,5, DKI 5,7. Kayaknya benar ya. Kamu mesti tanya lagi sama dia, turunnya dari berapa Pak? Nasional turun dari 57 ke 5, ini cuma 0,2. Kali turunnya 8,4 ke 5,7. Dengan program apa? Salah satu padat karya. Salah satu tuh semua ibu-ibu tuh kita mulai kasih modal. Saya siapkan 1 triliun modal per tahun sebetulnya. Cuma mampu salurkan 300 miliar. Kenapa? Karena banyak pedagang kita tidak menggunakan rekening bank nyimpen duit, taruh di bantal. Kenapa? Saya maklum, dagang udah sore malam, duitnya nggak sempat setor ke bank. Nah, kita lagi minta izin BI supaya nanti ibu-ibu PKK bisa nagih duit di store ke edisi. Jadi PKL pun bisa store uang, dari situ arus kasnya kelihatan, kita bisa kasih pinjaman modal. Nah, 1 triliun modal yang murah, asal orangnya rajin. Sekarang rusun kita betul modalin. Saya yakin orang yang rajin, yang jujur, mau kerja keras di Jakarta pasti dia berhasil. Karena anak udah kita urus, rumah kita udah mau bangun subsidi, kesehatan. Nggak ada lagi orang udah kerja setengah mati, tiba-tiba bapak emaknya sakit, duitnya habis. Atau ngutang. Dulu terjadi. Tiba-tiba ada orang mau kena kecelakaan operasi 30 juta. Satu warung bangkrut. Nah, saya ngerti sekali untuk menahan inflasi termasuk UMKM. Karena saya pengalaman jadi bupati, DPRD, DPR RI. Mas Jarod 10 tahun jadi wali kota. Kami ini kombinasi yang baik sekali. Dia 10 tahun wali kota dan DPR RI. Saya dari DPRD, bupati, DPR RI, wagub, gubernur. Saya ngerti sekali. Bisa contoh ya, kita bantu modal buat orang. Udah bagus usahanya. Ada modal 100 juta lebih, udah bisa kredit mobil, kredit motor. Tiba-tiba bangkrut. Kenapa? Biasa tuh ada keluarga yang sakit. Yang kawin lagi mah dikit lah bangkrut. Kalau dia kawin sama janda kaya, kaya raya dia. Nah, saya nggak mau ngomong itu aja, selingan supaya bapak ibu nggak ngantuk. Ya, lebih baik jangan punya banyak-banyak, satu aja pusing. Ya. Tapi saya mau kasih bapak ibu, ketika orang itu tidak jatuh miskin atau berkurang modalnya karena sakit, disitulah yang rajin harusnya bertumbuh. Banyak orang-orang miskin itu bukan karena dia malas, tapi karena lingkungan, kondisi pemerintah tidak menolong dia, maka itu terjadi. Bapak Ibu sabar saja, tinggal saya belum bisa atasi soal bumbu saja sekarang. Karena kena lanina, cabai, bawang ini masih masalah. Tapi saya yakin setelah kami masuk ke pasar, resi gudang, segala macam, ini bisa kita atasi. Kita 3 perusahaan kerja sangat baik. Dan ini bukan saya yang ngomong loh. Kalau nggak salah hari ini Kompas ada keluar ya. Kompas ya, Mbak Neng. Kompas mengulas sangat baik bagaimana inflasi ibu kota dalam sejarah pasca ini terbaik saat ini dari tahun lalu. Kita inflasi terbaik.
Jadi kalau orang mengatakan pertumbuhan ekonomi Jakarta payah, pengangguran payah, kata siapa? Kata yang mau cerita baru akan itu loh. Itu akan gitu ngomongnya. Coba lihat data yang betul. Enggak. Kita sangat baik. Kita betul-betul sangat baik. Kita betul-betul sekarang berjalan di rel yang sangat tepat. Jadi Bapak Ibu nggak usah, ya ini yang kampanye, main kampanye kok pakai baju gitu. Yang kampanye kan. Nah saya ingin Bapak Ibu sampaikan ke tetangga-tetangga kalau ada yang agak perkeliruan, kalau di kampung saya namanya itu ilmu perkeliruan kan. Kayak benar tapi nyampaikannya salah, sampaikan pada beliau-beliau bahwa kami sudah lakukan dengan sangat baik. Dan percayalah Jakarta ini makin lama kita makin baik kok. Bapak Ibu juga makin baik, orang susah juga makin sedikit di Jakarta. Ya kan? Kejahatan juga turun tuh di Jakarta. Kejahatan turun. Dulu orang pengen anaknya sekolah, dekat musim sekolah bisa nodong loh kalau nekat. Ini turun karena kita tanggung. Ya jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan khawatir, pulang tanggal 15 Februari jangan keluar kota. Nggak ada terdaftar pun, kalau telat bawa aja KTP, harus milih di kelurahannya dari TPS. Bilang ke teman-teman kenapa Ahok Jarot perlu diperpanjang, karena bukan cerita akan sudah. Ini akan lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih.